Baik teman-teman, selamat datang lagi di channel Compound Hunter. Dan ya, udah lama ya saya nggak update video dan sharing konten study case. Jadi ya insya Allah kedepannya bakalan lebih sering lagi nih sharing-sharing konten biar kita lebih banyak lagi belajarnya kayak gitu. Oke. Nah, jadi di sini ada salah satu emiten ya, ini emiten IRSX yang cukup menarik menurut saya pada tanggal 29 Maret kayak gitu. Nah, kebetulan hari ini saya recordnya pada saat break sesi ya di tanggal 29, dan kita langsung aja coba ke analisanya dulu. Jadi pertama kondisi candlenya seperti ini ya. Nah, kondisi candlenya itu seperti ini, ARB, dan yap, yang pertama pastinya saya cek flow-nya dulu. Jadi saya perhatikan volumenya di sini IRSX itu menarik karena volumenya. Harga naik, volumenya besar, lalu di sini turun harganya yang cukup dalam karena ARB berhari-hari dengan volume yang kecil kayak gitu. Jadi kita langsung aja ke broker summary-nya. Jadi pertama broker summary itu sebenarnya saya sudah tulis di sini fokusnya ke AO sejak tanggal 20 Maret kayak gitu dari candle yang ini. Tapi bisa juga teman-teman kalau mau cek dari tanggal 15 bisa kayak gitu. Jadi biar lebih jelas reasonnya. Oke, saya bantu cek tanggal 15 ya. Dari tanggal 15 di sini harganya naik dengan volume besar, itu ada top buyer CP, berarti fokusnya ke CP ya. Lalu kita cek tanggal 16, ini candle istirahat, lalu dilanjutkan kenaikannya yang cukup tinggi di sini. Tanggal 16, 17, dan 20. Oke, tanggal 16 berarti kita fokusnya ke CP. CP apakah selling di sini? Nah, pada saat candle istirahat itu ya enggak ada dia. Jadi justru itu tanggal 17 dia bisa melanjutkan kenaikannya. Kayak gitu. Jadi tanggal 17 kita cek harganya naik, CP-nya apakah jualan? Enggak, kayak gitu. Jadi di sini cenderung netral karena ya nggak ada si CP yang jadi top seller kayak gitu. Kenapa saya fokusnya ke CP ya? Karena barangnya tadi cukup banyak kayak gitu. Jadi di sini walaupun ada kakak yang jual cukup banyak, tapi di sini ya ditampung juga sama BQ kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke tanggal 20 ya. Tanggal 20. Nah, di sini AO naik eh di sini tanggal 20 Maret naik cukup tinggi ya arah. Di sini sorry. AO ya. Di sini average 159 dan CP-nya kemana? CP-nya yang masih belum ada selling juga nih. Jadi ada dua yang kita fokuskan, AO dan CP. Mulai tanggal 20. Nah, lalu kita sorry nah, tanggal 20, di sini tanggal 21. Oke. Kita cek tanggal 21-nya itu harganya turun ARB. Lalu kita lihat. Nah, di sini nggak ada si AO dan CP yang jualan, tapi ya tiba-tiba ada PF dan BR ya kan. Jadi bukan fokus ke PF dan BR, tapi tetap fokus ke AO dan CP nih, karena barangnya tadi cukup banyak kalau kita kalkulasikan, kayak gitu. Nah, di sini AO CP dominan banget nih, kayak gitu. Ini saya double klik aja biar ya lotnya lebih terurut, kayak gitu dari yang top buyer, ya sorry, top buyer maupun top sellernya, kayak gitu. Jadi fokusnya ke AO dan CP. Nah, kenapa di candle-candle seperti ini saya nggak trading kan? Karena ya menurut saya pribadi bukan setupnya saya kayak gitu. Karena saya sudah memang biasa trading harian itu mempunyai setupnya sendiri. Gimana ya seperti candle-candle seperti ini. Maksudnya ya logiknya adalah harga naik dengan volume besar lalu turun atau diskon dengan volume yang kecil kayak gitu. Berarti tandanya si top buyer itu atau yang benar-benar mempunyai power dalam emiten tersebut dalam jangka pendek ya belum ada jualan kayak gitu. Jadi bisa ikutan ya momentumnya di saat adanya pantulan. Oke, kita lanjut ke tanggal 24. Di sini tanggal 24 baru si CP-nya jualan. Kayak gitu. Nah, justru itu kenapa saya nggak fokus lagi ke CP. Saya catatnya, aduh sorry banget. Eh, nah, di sini tanggal 24, oke ini kita replay dulu. Nah, kondisinya seperti ini nih. CP-nya yang jualan. Kayak gitu. Tanggal 24. Jadi
saya pribadi belum mau mengambil di tanggal 27. Kenapa? Karena ya kemungkinan besar bakalan ARB lagi. Walaupun di time frame kecil ya, contoh ke 15 menit deh, ada support di sini. Tapi menurut saya pribadi, eh, CP-nya buang cukup banyak. Kalau kita cek di sini ya, dari tanggal 15. Nah, CP udah nggak ada ya di 5 besar lagi kayak gitu. Malah dia jadi seller di bawah ini kayak gitu. Oke, jadi si IRSX ini saya fokusnya ke AO. Oke, kita coba dulu ke 15 sampai tanggal 21 tadi ya. Nih, kalau kita lihat CP ini dia walaupun banyak barang ya, tapi dia udah fresh di 112. Sedangkan harga tanggal 21 ini itu close-nya 158. Jadi udah profit cukup besar sih. Kayak gitu. Dari 112 ke sini udah 30%. Jadi wajar dong CP-nya mau jualan kayak kan, pastinya mau profit kayak gitu. Jadi sekarang fokusnya kita ke AO, oke? Ke AO. Ini saya close dulu. Sorry, saya hapus. Nah, jadi tanggal 27-nya ya benar aja jadinya ARB. Kita lihat tanggal 27-nya. 27-nya apakah ada AO jadi seller? Nah, nggak ada AO seller di sini. Kayak gitu. Oke. Jadi di sini masih good-good aja. Namun, saya cek di sini teknikalnya apakah tanggal 28 di sini menarik untuk diambil. Tapi ya saya pribadi karena di sini agak jauh dari supportnya, ya jadi agak bahaya lah. Lebih baik nunggu lagi sekali kayak gitu ya kan. Karena di sini ada area support. Oke. Nah, jadi nanti dekat-dekat sini baru mulai sedikit low risk. Jadi lihat tanggal 28. Ya, tanggal 28, nah dia RB lagi kayak gitu dan sudah mulai masuk di area hidden demand kayak gitu. Oke, hidden demand-nya itu di sini. Yap, hidden demand sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya yang mengenai BOS karena ada 2 video ya yang sudah saya upload di channel ini. Jadi teman-teman boleh cek video sebelumnya. Untuk hidden demand itu ya ini ada candle naik dengan ekor di atas lalu dilanjutkan kenaikan lagi tapi ada sempat pullback sedikit kayak gitu atau buat ekor bawah kayak gitu. Jadi ada berselingan ya seperti itu. Jadi seperti ini. Ini adalah area hidden demand kayak gitu. Jadi biasanya ada tekanan buy di area-area tersebut kayak gitu. Oke. Jadi ya saya udah hitung dari tanggal 28 ini kan close-nya 129. Berarti tanggal 29 ARB-nya di 120 ya. Makin dekat dengan titik low dari hidden demand-nya kayak gitu di 118. Oke, kita cek lagi tanggal 28 Maret itu apakah AO-nya jadi seller? Ya, jawabannya pasti tidak ya kan. Karena saya udah rekomendasikan juga ke grup kayak gitu di Kompon Hunter Squad dan saya sharing juga watchlist-nya di Kompon Hunter yang free. Oke. Jadi RSX di sini, sorry, tanggal 28 kita cek. Nah, di sini dia cenderung netral. Kenapa? Karena AO-nya nggak ada jualan kayak gitu. Dan nggak ada dominan lot yang disellingkan kayak gitu. Sorry, maksudnya yang dijualkan ya. Kayak gitu. Jadi di sini cenderung netral. Oke, waktunya bisa ngambil atau ya coba opportunity di RSX ini kayak gitu. Jadi dari tanggal 20 tadi mulai AO-nya akumulasi kita bisa lihat kalau dia punya itu 301.000 lot di average 158,9 atau dibulatkan jadi 159. Oke. Kita ya cek aja di sini sudah saya kasih garis 159 ya cukup jauh lah penurunannya. Jadi worth lah untuk dicoba. Di sini kurang lebih ya 30% ya kan jaraknya. Jadi kemungkinan besar bakalan ada pantulan apalagi ada confluence dengan hidden demand kayak gitu. Nah, saya buat trade plan-nya itu seperti ini. Di 123 sampai 121, lalu SL-nya ya no SL gitu. Nanti saya bakal jelaskan. Lalu TP-nya di 125 sampai 127. Nah, pertama saya mau bahas dulu entry-nya 123 sampai 121. Tadi kan kita udah ketahui kalau ARB-nya hari ini tuh 120. Karena pengalaman saya pribadi mau seperti ARB Hunter seperti ini, kalau saya pagi-pagi ngerasa belum bisa pantau market, jadi
saya order booking aja malamnya dengan average yang di atas atau di harga yang agak atas di atas di atas ARB kayak gitu. Satu tick sampai ya 3 tick, 2 tick udah cukup lah kayak gitu di atas ARB. Jadi 123 sampai 121 agar dapat barang nih. Dan pastinya resikonya pasti sudah terukur kayak gitu. Jadi semuanya kuncinya di risk money manajemennya kayak gitu. Mau entry-nya di mana, SL-nya di mana, kalau money manajemennya kacau itu bakalan ngeganggu performa tradingnya pastinya kayak gitu. Kalau ada yang relate boleh komentar ya di kolom komen. Jadi, nah kita lanjut ke SL-nya nih. Kenapa saya buat no SL? Kembali lagi ke risk manajemennya. Jadi saya di sini entry-nya itu benar-benar ya konservatif, yang penting cuan aja kayak gitu. Jadi saya udah persiapkan untuk plan B-nya kalau memang tanggal 29 ini dia masih belum kemana-mana, nggak kena maksudnya nggak kekunci ARB dan belum kena TP kayak gitu. Jadi saya bisa averaging kayak gitu, entah itu nambah muatan di dekat-dekat average atau mau ya average down maksud saya kayak gitu. Bisa average down juga kayak gitu kalau dia memang ARB kayak gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau dia belum kemana-mana bisa averaging kayak gitu nambah muatan. Berarti tandanya momentumnya bentar lagi nih karena ARB aja nggak kuat kayak gitu. Tapi TP belum kesentuh. Berarti masih ingin akumulasi. Nah yang kedua tadi average down. Kenapa? Karena ya bakalan ngikutin penurunan harga yang cukup dalam karena kekunci ARB berarti tandanya ada tekanan sell kayak gitu yang cukup kuat. Oke, jadi saya buat di sini no SL untuk persiapan plan B-nya. Jadi benar-benar saya sudah pikirkan untuk worst case-nya. Lalu di sini TP-nya 125 sampai 127. Nah, 125 itu saya buatnya dari ya 3 sampai 4 tick di atas average lah kayak gitu. Jadi average-nya ini pasti rata-rata 122 sampai 121 karena entry-nya 123 sampai 121. Jadi saya entry-nya itu berbentuk piramid kayak gitu agar average-nya agak ngepres ke bawah. Jadi saya punya 121, sekian. Lalu SL-nya eh lalu TP-nya di 125 kayak gitu. Jadi eh untuk TP2-nya di 127 itu di bawah 2 tick resistnya. Ini resistnya kan 129 closing yang kemarin ini saya anggap resist karena kemungkinan besar bakalan ada tekanan sell yang agak sedikit menahan kayak gitu. Jadi namanya day trade yang penting cuan dan cuan bungkus aja kayak gitu. Menghindari namanya nggak kejemput. Biasanya bakalan ada ya konsolidasi dulu atau di antrian-antrian tebal di resist kayak gitu. Jadi saya turunin target price-nya di 127. Jadi areanya 125 sampai 127. Oke. Sorry teman-teman tadi ada distracting di luar ruangan jadi agak ngeblank. Oke, kita lanjut lagi ke tanggal 29. Nah, benar saja dia opennya ARB dan di sini saya TP-nya 124 bukan 125. Kenapa? Karena saya udah order booking malam subuh karena saya ketiduran habis sahur itu dari jam 7 sampai jam 9 sekian kayak gitu. Nah, ini kalau kita turunin ke 5 menit ya. Di sini ya udah kejemput. Saya dengan average 121, sekian. Lalu nggak bisa TP, nggak TP kayak gitu. Nah, di sini high-nya 140. Sudah tinggi banget ini. Kenaikannya udah lebih dari 7% pastinya, ya kan? Jadi, ini udah cukup tinggi, ternyata ARB lagi. Nah, alhamdulillahnya beruntung banget saya bangunnya itu di jam 9 lewat belasan menit kayak gitu. Pas banget kayak gitu kan. Jadi dari jam 7 sampai jam 9 baru bangun kayak gitu. Jadi ya agak sedikit campur dengan keberuntungan sih karena di sini teh ARB-nya cukup cukup tebal. Namun pas saya bangun di HK langsung kayak gitu. Ya udahlah saya cepet-cepet aja keluar di 124 karena kemungkinan besar bisa aja ARB lagi kayak gitu ya kan. Jadi ya udah cuan bungkus ternyata alhamdulillah dilanjut naik kayak gitu. Lanjut naik dan closing sampai 129 di break sesi ini kayak gitu. Ini tanggal 29 Maret pas di break sesi saya record kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti inilah analisa saya di IRSX untuk day trade kayak gitu. Jadi pertama urutannya adalah flow, TA, dan ya yang ketiga pastinya harus atur risk manajemennya. Walaupun win rate-nya nanti tinggi teman-teman kalau udah terbiasa day trade atau mau tradingnya style seperti apa, kuncinya jangan overconfident, tetaplah pikirkan resikonya kayak gitu. Jadi harus punya plan yang kedua dan harus tahu
exit di mana, exit di keadaan profit ataupun di keadaan loss. Oke. Nah, jadi ini no SL bukan karenanya pengen nge-hold lama kayak gitu, enggak. Tapi karena ada plan B, kalau nanti di hari Jumatnya misalkan tanggal 30 nih, dia tanggal 29 nggak kemana-mana dan tanggal 30-nya juga nggak kemana-mana, ya udah saya buang aja apapun keadaannya. Yang penting ada cash kayak gitu. Jadi sebagai day trader saya mau adanya cash dan ya trade-nya agak cepet kayak gitu, nggak lebih dari 3 hari seperti itu. Oke teman-teman, jadi kalau ada yang mau ingin ditanyakan boleh komen di kolom komen dan juga bisa gabung ke grup channel yang free di Telegram ya. Nah, linknya bakalan ada di deskripsi dan ada juga di bio Instagram. Nah, link Instagramnya nanti saya juga drop di deskripsi, oke? Mohon maaf banget ini untuk teman-teman kalau ada kata-kata ataupun penjelasan yang kurang jelas karena ya wajar nih udah lama nggak buat konten lagi dan ya semoga teman-teman bisa dapat positifnya di konten ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman sehat selalu. Selamat berpuasa dan ya ditunggu ya untuk study case yang lainnya. Oke, salam cuan.